Bayangkan jika kamu adalah Power Ranger, bisa berubah dari orang yang tampak biasa saja menjadi orang yang kuat dan mampu membela kebenaran. Tapi coba ganti orang kuat pembela kebenaran itu menjadi sebuah bola api yang terbang melintas di langit malam. Sebelum berubah pun, kamu bukan orang yang tampak biasa saja, melainkan seorang wanita tua dengan kulit yang keriput. Bahkan saking keriputnya, kamu bisa salah dikira sebagai kucing Sphinx. Bedanya kucing Sphinx harganya mahal, sedangkan kamu tidak ada harganya. Kamu juga bukan Banaspati, bola api terbang di Indonesia itu. Kamu berasal dari tempat yang jauh, sebuah kepulauan yang terdiri dari sejumlah negara yang disebut Karibia. Kamulah Sang Sokuya, legenda urban dari Karibia yang bisa jadi adalah saudara jauh dari Banaspati. Lalu bagaimana kehidupan sehari-hari sebagai Sokuya? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kamu pada dasarnya adalah seorang wanita tua alias nenek-nenek yang sudah keriput. Atau sederhananya adalah si penyihir wanita. Lebih spesifik lagi, penyihir wanita penghisap darah. Kamu adalah wanita tua, seorang lansia yang kulitnya sudah kendur dan berkerut. Badanmu juga sudah bungkuk. Bisa jadi kamu juga sudah susah untuk berjalan sendiri. Karena itu, kamu dikenal suka menyendiri, berdiam diri di rumahmu, khususnya di siang hari. Tapi kamu tidak butuh dan tidak perlu dikasihani, apalagi dibantu menyeberang jalan. Sebab diammu di rumah bukan tanpa tujuan. Tentu bukan untuk menghabiskan waktu untuk mendekatkan diri pada sang kuasa. Tapi kamu sedang menghemat dan mengumpulkan tenaga untuk operasi malam nanti. Kamu bukan hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Tapi malam hari adalah waktu untukmu bergerak bebas dalam wujudmu yang lain, yaitu bola api. Dengan wujud bola api inilah, kamu bisa bergerak dengan lebih leluasa. Bukan lagi sebagai nenek-nenek yang butuh kursi roda. Hari ini pun sama saja. Siang ini kamu duduk di rumahmu, di balik bayang-bayang, menunggu matahari bergulir dari timur ke barat, menunggu bulan bertukar tempat. Dari celah lubang angin di rumahmu, kamu melihat langit yang semula biru berubah menjadi orange. Seolah ada yang membakar langit itu, padahal kamu belum unjuk gigi. Kamu pun berjalan pelan menuju cermin yang tergantung di dinding rumahmu. Dari cermin yang retak itu pun, kamu masih bisa melihat wajahmu yang dipenuhi garis penuaan. Semakin lama kamu menatap cermin, kamu semakin mual. Karena langit kini sudah sepenuhnya gelap dan matahari sudah hilang di ufuk barat, kamu memutuskan untuk ganti skin. Kamu adalah seorang penyihir yang bisa berubah bentuk. Karena itu, berubah menjadi bola api adalah keahlianmu. Tak perlu ritual khusus, kamu hanya perlu mengoleskan minyak yang kamu ekstrak dari hati mayat ke tubuhmu dengan seksama. Lantas seperti melepaskan pakaian, kamu melepaskan kulit dari tubuhmu, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Lalu, saat kulitmu terlepas semua dari tubuhmu, seketika kamu menjelma menjadi sebuah bola api. Kamu menyala, melayang di dalam rumahmu dengan hati-hati, agar tidak menyulut benda di dalam rumahmu dan membakarnya. Kamu tidak ingin memanggil damkar, karena pastinya akan menghambat operasimu. Dan begitulah operasi malammu dimulai. Dari nenek-nenek lampir introvert, kamu berubah menjadi bola api yang siap berburu. Kamu terbang melesat dari dalam rumahmu, membumbung tinggi melintas langit yang sudah gelap sepenuhnya. Melirik ke belakang, lalu kamu melihat rumahmu berdiri sendirian di pinggir desa yang sepi, dikelilingi pepohonan yang tinggi dan rimbun. Kamu tinggal sendirian, terasing dari masyarakat. Bukan tanpa alasan, kamu perlu menjauh dari sorot mata orang-orang demi menutupi identitasmu sebagai penyihir yang punya dua penampilan. Lokasi pemburuanmu juga jauh dari rumahmu, melintasi danau, hutan, pemukiman, lalu hutan lebat lagi. Dan di sanalah, di bawah angkasa tempatmu mengambang. Rumah-rumah warga tampak damai dan tenang menunggu kedatanganmu. Kamu terbang rendah sembari menimbang-nimbang rumah mana yang harus kamu masuki. Cahaya jingga berpendar dari rumah yang kelihatannya paling megah, seperti rumah pejabat. Di dalam rumah itu, kamu menemukan seorang wanita tertidur di kamarnya. Kamu mencari bagian tubuh yang bisa digigit dengan mudah. Maklum, kamu tetaplah nenek-nenek tua yang giginya sudah ompong, meski sekarang sedang menjelma menjadi bola api. Kamu pun menggigit lengannya dan menghisap darahnya. Wanita itu menggeliat tidak nyaman, tapi kamu menghisap darahnya dalam tegukan-tegukan penuh dahaga, hingga wanita itu tak sempat bangun dan memberontak. Sudah cukup banyak darah yang kamu dapatkan, jadi kamu melepaskan gigitanmu di lengan wanita yang sekarang tergolek lemas itu. Bekas gigitanmu berubah menjadi biru kehitaman, khas bekas gigitan Sukuya. Sekarang kamu bisa pergi dan menjelajah lagi untuk mendapatkan mangsa baru. Sedangkan wanita yang tadi tinggal menunggu waktunya untuk menjadi Sukuya yang baru.
Ya, korban yang darahnya dihisap oleh Sukuya bisa berubah menjadi Sukuya juga. Hanya jika Sukuya penghisap tidak kebablasan. Jika Sukuya menghisap habis darah korbannya, korban bisa mati dan kasusnya sudah beda. Seperti yang akan kamu lakukan setelah ini. Malam belum terlalu larut. Masih ada banyak aktivitas, baik di dalam atau di luar rumah. Tapi tetap saja, ada banyak orang yang memilih untuk istirahat lebih awal dan tidur di kamarnya dengan nyaman. Termasuk seorang wanita yang seharian bekerja, sebut saja namanya Luna. Di kamarnya, Luna tidur meringkuk di bawah selimut. Rumah Luna bukan rumah mewah ala pejabat. Rumah biasa saja yang di atas jendelanya ada lubang angin. Dari situ kamu menyelinap masuk dan melayang di atas korban keduamu malam ini. Wanita cantik itu tidur dengan pulas saat kamu mulai menghisap darah dari lehernya. Luna terbangun dan terkejut setengah mati saat melihat bola api menempel di lehernya. Dia hendak menjerit, tapi suara yang keluar dari mulutnya hanya cercirit lemah. Darah Luna hampir terkuras habis, karena itu dia semakin lemah. Dan tanpa bisa menyelamatkan diri, darahnya semakin habis. Kamu tak menyisakan 1 mili pun di dalam tubuh Luna. Melihat tubuh Luna yang terkulai tak bernapas, kamu tersenyum puas. Lihatlah kulitnya yang cantik dan muda itu. Itu adalah aset berharga yang harus kamu miliki. Dengan sihir yang kamu miliki, kamu mengambil kulit Luna yang sudah tidak bernyawa. Meninggalkan wanita malang itu begitu saja, lantas melesat meninggalkan rumahnya. Kamu tertawa puas karena telah mendapatkan kulit baru yang lebih cantik dan kencang. Dan dengan kulit ini, kamu akan mendapatkan identitas baru sebagai wanita muda. Selain menyasar korban wanita, kamu juga mencari korban pria. Salah satu tujuanmu mengambil kulit wanita lain dan memakainya pada dirimu sendiri adalah untuk memudahkan menggoda pria-pria itu. Baru lewat tengah malam, masih ada orang-orang yang beraktivitas, termasuk pria yang nongkrong bersama teman-temannya. Satu dari pria yang kamu lihat malam ini adalah Ian. Ian baru sampai di depan pintu kosnya saat kamu berjalan mendekat, bukan sebagai bola api, tapi sebagai wanita cantik. Kamu pun memanggilnya, "Hai, cowok, godain aku dong." Sepik-sepik dikit, Ian pun jatuh pada rayuanmu. Dia menyeringai senang, mengajakmu mampir ke kosannya. Kamu mengangguk, diam-diam juga tersenyum senang. Karena Ian tidak tahu kamu membawa rencana busuk. Kamu mengikuti langkahnya ke dalam ruang tamu, memperhatikan gerak-gerik Ian. Sementara matamu menerka-nerka bagian tubuh mana yang harus kamu gigit untuk menguras darahnya. Namun sama seperti Luna, kamu memutuskan untuk menggigit lehernya. Dan saat dia lengah, kamu langsung melancarkan jurus gigitan mautmu. Ian sempat memberontak, mencoba melepaskan gigitanmu, memukul dan mendorong tubuhmu. Tapi siapa Ian? Ia hanya manusia biasa yang tidak akan bisa menang melawan Sukuya, sang penyihir yang punya ilmu hitam maha kuat. Sebentar saja, perlawanannya melemah dan perlahan tubuhnya ambruk di lantai kosannya yang dingin. Kamu mengelap mulutmu. Makan malam kali ini sungguh memuaskan. Kenyang sekali karena kamu berhasil menghisap darah 3 orang dewasa. Tapi rasa kenyang ini tidak akan bertahan terlalu lama. Sebab setelah ini, kamu harus menyetorkan stok darah ini. Kamu segera kabur dari kosan Ian, kembali ke wujud bola api, dan melesat di bawah langit malam. Kamu harus cepat bergerak sebelum malam usai dan matahari kembali terbit, karena kamu tidak bisa terkena cahayanya. Pergi ke rimbunnya pepohonan, kamu mencari satu pohon kapuk randu. Di sanalah tempat sesosok iblis bersemayam. Iblis bernama Basil. Kepada Basil lah, kamu menukarkan darah yang telah kamu ambil dari korban-korbanmu demi mendapatkan kekuatan jahat yang lebih besar. Dari sini jugalah kamu mendapatkan julukan-julukan itu, penyihir penghisap darah, penyihir yang berubah bentuk, dan Jumbi, orang jahat yang akan terus menjadi jahat. Kamu tidak ragu membunuh manusia yang tidak tahu apa-apa demi mendapatkan kekuatan jahat yang lebih besar dari yang sudah kamu miliki. Dan kamu bekerja sama dengan iblis. Tapi kamu tidak mau repot-repot memikirkan hal itu, sebab kamu akan bertransaksi dengan sang iblis Basil. Basil sudah menunggu di pohon kapuk randunya, duduk dengan ongkang-ongkang kaki di dahan tertinggi. Namun, seperti biasa, kamu langsung memberikan darah yang kamu punya pada Basil. Dan sebagai imbalannya, dia memberikan hawa keiblisannya padamu. Kamu merasakan gelombang kekuatan yang lebih besar mengalir dalam tubuhmu. Dan setelah ini, voodoo dan sihir hitam lainnya akan kamu kuasai sepenuhnya. Kamu terkekeh senang, lantas menjauhi pohon Basil dengan hati-hati. Takutnya, kapuk terbakar dan memanggang Basil. Kamu masih harus setor darah padanya. Jadi jangan sampai dia berubah jadi Basil panggang.
Malam hampir usai, sudah hampir pagi dan bulan hampir tenggelam. Tapi kamu masih ingin berburu. Jadi kamu melesat terbang di langit yang sudah tidak segelap tadi. Kamu melihat seorang pria, sebut saja Dani, membawa seember garam. Oh tidak, garam adalah musuh besarmu. Dani akan menaburkannya di kulitmu yang kamu tinggal di rumah, sehingga kamu tidak bisa memakai kulitmu lagi. Dan itu adalah hal buruk untukmu. Tapi, dengan sisa kekuatan yang menipis karena matahari makin unjuk gigi, kamu berhasil sampai lebih dulu ke rumahmu, merangsek masuk tanpa terlihat Dani, dan kembali ke dalam kulit keriputmu. Nyaris saja kamu mati. Memang. Walaupun kamu adalah penyihir, ada hal-hal yang harus kamu hindari. Beras dan garam. Beras akan membuatmu lupa waktu dan mengarahkanmu pada kehancuranmu di panggang matahari. Dan garam akan membuat kulitmu tidak mau menempel lagi. Untungnya saat Dani tiba di rumahmu, kamu sudah menjadi nenek keriput yang malang dan dia tidak bisa menyakitimu. Rupanya, walau hidup dengan was-was dan di ambang batas, transaksi gelap dengan iblis pohon kapuk tidaklah sia-sia. Dan begitulah rasanya hidup menjadi sukuya.